Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Al-Fajar dengan NIM 11920411766 dari kelas ATNB semester 6. Di sini saya akan membacakan PPT yang diberikan oleh Bapak di grup WA, yaitu bantuan hukum, advokasi dan bantuan hukum. Bantuan hukum struktural atau yang disingkat dengan BHS ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus, juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat yang miskin yang seharusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan yang hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Bahkan dalam kasus pidana, hanya diancam dalam hukuman 5 tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta. Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa dihadapin dengan bantuan hukum. Pasifnya negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus yang menggemparkan masyarakat pada tahun 2019 lalu. Kasus pencurian kakao oleh Nenek Mina. Nenek Mina seorang perempuan yang tua yang dituding mencuri kakao dari perusahaan perkebunan. Ia mengikuti proses pengadilan tanpa didampingin oleh pengacara, dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transport dari rumahnya ke pengadilan yang sehari-hari yang melebihi penghasilan sehari-hari. Nenek Mina mengaku kepada wartawan bahwa ia tidak mengetahui apa itu pengacara dan apa itu tugas dan fungsi pengacara itu. Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya DPR pada tahun 2019 mengesahkan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam UU ini, untuk pertama kalinya negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum. Menurut The International of Legal Aid, bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hak mereka untuk menerima nasihat hukum. Atau jika memang dirasa perlu, kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan. Yang kedua, Roberto Concepcio. Bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan, atau yang lainnya. Todung Mulya Lubis mengkritisi bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahan, yaitu bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat mengobati, tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut, di mana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum dan yang tradisional dan individual, di mana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada di dalamnya bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaim hak-haknya. Baik, sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.